Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi. Nomor NIM 200340105122. Saya dari Prodi Agribisnis kelas A Universitas Islam Jember. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pertanian. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan masyarakat dan juga lembaga masyarakat. Stratifikasi sosial menurut Pitrim Sorokin adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara tingkat hierarkis. Pitrim Sorokin dalam karangannya yang berjudul Social Stratification mengatakan bahwa sistem lapisan dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup teratur. Stratifikasi sosial menurut Dr. Hendro Pupisto adalah tatanan vertikal berbagai lapisan sosial berdasarkan tinggi rendahnya kependudukan. Jadi pada intinya, lapisan masyarakat atau stratifikasi adalah lapisan atau tingkatan masyarakat yang berbagai menjadi beberapa golongan atau tingkat. Misal pada gambar lapisan masyarakat yang terbagi antara tingkat seperti rakyat jelata, pedagang, brahmana, ksatria, dan yang terakhir yaitu raja. Adapun dalam agama Hindu, masyarakat terbagi menjadi beberapa kasta, yaitu kasta ksatria, di mana kasta ksatria merupakan kasta yang bertugas menjalankan pemerintahan. Golongan kasta ksatria seperti raja, bangsawan, dan prajurit masuk dalam kelompok tersebut. Kasta Brahmana. Kasta Brahmana merupakan kasta tertinggi. Kaum Brahmana bertugas menjelaskan upacara keagamaan. Kasta Waisya. Kasta Waisya merupakan kasta dari rakyat biasa, yaitu petani dan pedagang. Dan yang terakhir yaitu kasta Sudra. Kasta Sudra adalah kasta dari golongan hamba, sahaya, dan para budak. Lapisan kasta tersebutlah yang dimaksud dengan lapisan masyarakat. Sistem kasta dalam kehidupan masyarakat berupa menjadi tingkatan-tingkatan yang membedakan derajat seseorang berdasarkan keturunan. Jadi pembagian kasta tersebut akan secara otomatis terjadi sejak dilahirkan. Namun mayoritas kependudukan atau masyarakat Indonesia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu golongan bawah, golongan menengah, dan yang terakhir yaitu golongan atas. Golongan bawah yaitu seperti buruh tani dan budak, dan golongan menengah seperti pegawai kantor, petani, pemilik lahan dan pedagang, dan golongan atas yaitu orang-orang kaya, pengusaha, dan penguasa. Hal ini terjadi karena faktor kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Yang dimaksud dengan kekayaan, orang yang memiliki kekayaan paling banyak akan ditempatkan sebagai lapisan paling atas atau orang berpunya. Lapisan ini biasanya mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa jika dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki perekonomian yang rendah. Dan yang kedua yaitu kekuasaan. Sama seperti lapisan orang nomor 1, seseorang yang memiliki kekuasaan yang teratas mempunyai wewenang yang sangat besar, sehingga lapisan ini memiliki kesempatan yang besar untuk mengatasi permasalahan lapisan yang terjadi. Tetapi jika terjadi salah wewenang, maka tindakan kriminal keperbudakan orang lain mungkin saja terjadi. Dan yang terakhir yaitu kehormatan. Pada posisi ini, kedudukan seseorang tidak dipandang dari sisi kekayaan atau kekuasaan yang dimilikinya, tapi posisi ini terbentuk karena adanya rasa hormat masyarakat kepada seseorang yang telah berjasa. Biasanya lapisan seperti ini masih banyak terjadi di masyarakat pedesaan. Intinya lapisan masyarakat adalah pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal bertingkat. Namun kelompok di sini
berbeda dengan sistem pengelompokan suatu kumpulan atau organisasi, karena di dalam golongan suatu kelompok atau organisasi itu adalah suatu kelompok yang direncanakan, sedangkan kelompok lapisan masyarakat adalah suatu kelompok yang secara otomatis terbentuk karena beberapa faktor yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Dilanjut dengan lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan menurut sosiolog Robert Marx, lembaga masyarakat sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antara manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok masyarakat dinamakan asosiasi. Dan adapun menurut Leopold von Weiss, melihat lembaga kemasyarakatan dari sudut fungsinya, diartikannya sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antara manusia dan antara kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut, serta pola-pola sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya. Dan adapun tujuan lembaga kemasyarakatan, yaitu 1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam kehidupan masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan pokok atau ekonomi. Dan yang nomor 2, menjaga pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, artinya sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Dan yang ketiga, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, proses penempatan lembaga masyarakat atau norma-norma masyarakat dan pengendalian sosial, supaya hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagai yang diharapkan. Maka diciptakan norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat berbeda-beda. Untuk membedakan kedua mengikat norma-norma tersebut dikenal adanya 4 pengertian. Yang pertama yaitu cara, di mana cara ini yang menunjuk pada suatu bentuk perbuatan. Dan yang kedua kebiasaan, di mana kebiasaan ini adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Dan yang ketiga ini ada tata kelakuan, di mana tata kelakuan merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. Dan yang terakhir yaitu adat istiadat, di mana adat istiadat ini adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasi dalam pola-pola perilaku masyarakat. Bila adat istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya. Sosial kontrol, pengendalian sosial, atau bisa disebut pengendalian sosial, adalah sistem pengendalian yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat bersifat preventif atau positif dan represif atau negatif. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pengertian atau dari tata cara yang kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.